Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Mata besar, kulit putih, dagu pun lancip. Tapi apakah itu beneran manusia? Makanya coba deh aku tanya, pernah gak sih kalian merasa semua orang di internet tuh punya wajah yang sama? Bukan kebetulan, ini adalah obsesi kecantikan yang sudah terjadi di luar kendali. Mari kita bongkar sama-sama yuk sisi gelap di balik filter yang mengubah wajah satu benua Asia ini. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Ngaku deh, siapa di sini yang pantang ngepost foto sebelum dapat sentuhan filter mulus ataupun efek tirus? Coba komen langsung di bawah ya teman-teman. Nah dulu kita tuh sempat ada di era editing barbar kan? Sadar gak sih kalian? Orang tuh saking niatnya pada pernah ngedit badan sampai tembok di backgroundnya pun ikut melengkung loh. Nah sekarang trennya emang udah geser ke aesthetic lean girl gitu, atau foto-foto candid yang seolah-olah natural tanpa usaha kan? Tapi faktanya kita bukannya berhenti ngedit, kita cuma makin jago aja ya nyembunyiinnya. Dengan fitur handphone zaman now yang bisa ngecilin rahang ataupun pinggang cuma dalam sekali klik, rasanya susah banget gak sih untuk gak tergoda? Nah masalahnya tren filter ini bikin standar kecantikan sekarang tuh jadi makin gak masuk akal ya. Satu sisi ada influencer di Douyin yaitu TikTok versi Cina yang ngedit proporsi badannya sampai sekecil dan juga sepanjang karakter video game begini dong. Yang kalau di dunia nyata ya organ dalamnya entah muat di mana lah itu. Di sisi lain ada editing yang mainnya tuh halus banget, dimana cuma ngilangin pori-pori ataupun tekstur kulit. Bahayanya, editan natural inilah yang diam-diam bikin kita gampang kena body dysmorphia ya. Kita jadi benci sama tubuh kita sendiri karena otak kita terus disuapin ilusi kesempurnaan yang sebenarnya tuh fiktif. Nah, pada dasarnya juga nih, otak kita tuh emang suka kok ngeliat hal-hal yang cakep dan simetris untuk healing dari penatnya dunia nyata. Industri kecantikan pun sadar banget ya soal ini dan terus-terusan jualan fantasi. Contoh paling nyatanya, ya keluarga Kardashian deh yang membangun kerajaan bisnis dari penampilan, tapi juga jadi pelaku utama standar kecantikan palsu. Ingat nggak kejadian viral di iklan Skims waktu jarinya Kim Kardashian tiba-tiba kelihatan melar dan tanpa tulang gara-gara glitch filter editan? Jadi sebenarnya nggak usah insecure ya sama apa yang kalian lihat di media sosial. Sebagian besar itu cuma ilusi digital kok dan kalian udah cakep dengan porsi kalian masing-masing. Lalu kalau kalian perhatiin di Asia, terutama industri hiburan Korea, standar kecantikannya tuh ketat dan juga unreal banget. Sebelum foto artis dirilis ke publik, biasanya ada SOP editan wajib nih. Dimana biasanya kulit dimulusin lah, dicerahin tingkat dewa lah, badan dibikin lebih tinggi lah, pinggang disulap jadi bentuk S-curve sampai bikin celah paha dari jalur gaib. Saking perfeksionisnya, lipatan lutut aja kadang ikut diedit sampai mulus total seolah nggak punya sendi gitu dong. Bahkan ada standar kecantikan Korea yang namanya rasio 8 kepala atau Paltungshin. Tenang, ini tuh bukan monster siluman kepala 8 kok teman-teman. Maksudnya kalau tinggi badanmu tuh diukur dan setara dengan 8 kali ukuran kepalamu sendiri, congrats ya guys, kamu tuh masuk kriteria idaman. Tren ini pokoknya menuntut orang untuk punya ukuran wajah yang super kecil tapi kaki yang panjang banget. Padahal kan proporsi tulang tuh udah bawaan pabrik sejak lahir ya. Nah, gara-gara terobsesi tren ini, banyak orang yang maksa ngedit foto sampai badannya tuh melar dan rasanya malah aneh banget ya untuk dilihat. Nggak cuma di dunia nyata kok, di Jepang lewat anime pun sama aja polanya. Sadar nggak sih, tokoh utama pasti digambarin super cakep, proporsional, dan kakinya tuh panjang-panjang banget, seolah nutrisi makanannya tuh lari ke tinggi badannya semua ya. Sebaliknya, karakter yang secara fisik kurang menarik, otomatis deh langsung dijadiin villain alias penjahat. Dan asal kalian tahu nih, tuntutan visual nggak masuk akal ini sekarang nggak cuma nyerang cewek, tapi cowok-cowok juga dituntut harus sempurna loh. Makanya nggak heran ya kalau sekarang filter tuh berasa jadi kewajiban, soalnya kalau nggak pakai, kadang kita malah dikira lagi sakit. Tapi jujur aja sih guys, ngeliat anatomi tubuh editan yang melawan hukum fisika, lama-lama bikin pusing juga nggak sih?
Ujung-ujungnya kita harus sadar nih, kita ini emang gak bisa berubah jadi karakter anime di dunia nyata ya. Namun, teman-teman harus tahu kalau foto-foto orang yang kebelet cantik itu atau yang melengkung-melengkung itu masih gampang ketahuan triknya, sekarang levelnya tuh udah naik jadi pada ke video dan ini nih yang bikin merinding. Ada beberapa akun yang jadi evolusi dari editan ekstrim ini loh. Bedanya dia tuh bisa bergerak, bisa joget, dan bisa interaksi di depan kamera secara real time. Disinilah kecanggihan teknologi AI mulai terasa agak creepy sih ya menurut aku. Di balik filter distorsi yang bikin kakinya jenjang ala karakter One Piece itu, sebenarnya ada orang asli yang lagi direkam, lalu AI merender badannya secara instan supaya kelihatan meyakinkan. Nah, evolusi AI dan editing video zaman now ini ngeri-ngeri sedap kan guys? Proporsi tubuh yang 99,9% mustahil dicapai manusia normal ini pelan-pelan dipoles sedemikian rupa sampai terlihat nyata di layar, dan bahayanya ini malah menciptakan standar kecantikan baru yang gak sehat untuk otak kita loh. Jujur agak ngeri gak sih ngebayangin masa depan dimana semua orang ketergantungan sama filter AI? Ya bayangin aja, kalau otak kita keseringan disuapin muka versi AI yang perfect, lama-lama kita bisa kecewa waktu melihat wajah orang di dunia nyata gak sih? Saking absurdnya standar ini, banyak cowok yang sampai tutup mata ngeliat background rak minimarket melewat di video loh, asalkan cewek di depannya tuh kelihatan cakep. Intinya ya guys, internet itu kadang emang se-absurd itu. Pesan moral dari fenomena ini sih cuma satu, jangan gampang percaya sama semua yang kalian lihat di sosmed karena sebagian besar itu cuma highlight reel yang udah dipoles filter. Segitu aja ya mungkin video hari ini. Teman-teman, stay smart ya, lalu jangan biarin standar kecantikan fiktif bikin kalian tuh insecure, dan sampai jumpa di pembahasan absurd kita selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.